Financial distress atau kesulitan keuangan. 1. Pengertian financial distress atau kesulitan keuangan. Financial distress atau kesulitan keuangan adalah suatu kondisi keuangan perusahaan sedang dalam masalah, krisis atau tidak sehatnya yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Financial distress terjadi ketika perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Financial distress juga merupakan peristiwa penurunan kinerja keuangan perusahaan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Bagi perusahaan, financial distress adalah salah satu kondisi penyebab kebangkrutan paling sering. Sebab berbeda dengan penurunan laba biasanya, nominal kerugian karena financial distress bisa sangat besar karena mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Financial distress juga ditandai dengan adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan pembayaran tagihan dari bank. Apabila kondisi financial distress ini diketahui, diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan ataupun likuidasi. Berikut ini beberapa pengertian financial distress dari beberapa sumber buku. 1. Menurut Brigham dan Davos tahun 2003, kesulitan keuangan atau financial distress dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. 2. Menurut Darsono dan Ashari tahun 2005, financial distress atau kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. 3. Menurut Platt dan Platt tahun 2002, financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Yang keempat, menurut Gamayuni tahun 2011, financial distress adalah keadaan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin merupakan awal dari terjadinya kebangkrutan. Distress. Menurut Gamayuni tahun 2011, terdapat 5 jenis kesulitan keuangan atau financial distress, yaitu 1. Terdapat 5 jenis kesulitan keuangan atau financial distress, yaitu 1. Economic failure. Suatu keadaan pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya perusahaan, termasuk biaya modal. 2. Business failure. Suatu keadaan perusahaan menghentikan kegiatan operasional dengan tujuan mengurangi atau akibat kerugian bagi kreditor. 3. Technical insolvency. Suatu keadaan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 4. Insolvency in bankruptcy. Suatu keadaan nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar aset perusahaan. 5. Legal bankruptcy. Suatu keadaan perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum. Menurut Fahmi tahun 2011, secara umum membagikan financial distress atau kesulitan keuangan menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Financial distress kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi bankruptsi atau pailit dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditandatangani oleh pihak luar perusahaan. Indikator financial distress kategori A adalah kondisi-kondisi luar biasa berbahaya yang hampir 100% akan menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Beberapa indikator financial distress yang bisa masuk kategori ini, misalnya kebakaran, wan prestasi, pelanggaran hukum barat, dan sebagainya. 2. Financial distress kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini, perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis
dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual atau dipertahankan, termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger atau penggabungan dan akuisisi atau pengambil ahlian. Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK atau pemutus hubungan. Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK atau pemutus hubungan kerja dan pensiun dini pada beberapa karyawan yang dianggap tidak layak atau invasible lagi untuk dipertahankan. Indikator finansial distress kategori B adalah terjadinya kerugian terus-menerus perusahaan akibat hal-hal mayor seperti krisis ekonomi, kekurangan pendanaan, dan kegagalan memenuhi ekspektasi investor. Karena terbaik menangani indikator finansial distress karena B adalah dengan menjual aset atau mengurangi biaya. 3. Financial distress kategori C atau sedang dan dianggap masih bisa menyelamatkan diri. Pada kondisi ini, perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang dimiliki berkompetisi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk target dalam menonjol perolehan laba kembali. Dalam kategori C, financial distress adalah kondisi yang terjadi karena kendala-kendala internal seperti kurang efektifnya strategi perusahaan, penagihan piutang bermasalah, kerusakan, dan sebagainya. Cara terbaik menangani indikator financial distress kategori C bisa meliputi perbaikan strategis perusahaan, pemecatan orang-orang bermasalah, dan perekrutan orang baru dan lebih berkualitas. 4. Financial distress kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Indikator 4. Financial distress kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer karena disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Indikator terendah financial distress adalah kategori D, yaitu financial distress adalah kategori D, kejadian-kejadian kecil yang menyebabkan inefisiensi atau kerugian keuangan. Indikator financial distress suatu ini paling sering terjadi di dunia bisnis dan solusinya bisa beragam sesuai dengan sumber masalahnya. 3. Penyebab financial distress. Menurut Fakhrudin tahun 2008, penyebab kesulitan keuangan atau financial distress dijelaskan dalam trinitas penyebab kesulitan keuangan yaitu sebagai berikut. 1. Neoclassical model. Financial distress dan kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat, manajemen kurang bisa mengalokasikan sumber daya atau aset yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. 2. Financial model. Percampuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan liquidity constraints. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang, tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek. 3. Corporate governance model. Menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar, tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisien ini mendorong perusahaan menjadi all of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Sedangkan menurut Hanafi tahun 2004, penyebab kesulitan keuangan atau financial distress dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Nomor penyebab presentasi atau persen. 1. Kekurangan pengalaman operasional yaitu 15,6. 2. Kekurangan pengalaman manajerial yaitu 14,1. 3. Pengalaman tidak seimbang antara keuangan, produksi, dan fungsi lainnya 22,3. 4. Manajemen yang tidak kompeten yaitu 40,7. 5. Penyelewengan 0,9. 6. Bencana 0,9. 7. Kealpaan 1,9.
8 alasan lain yang tidak diketahui 3,6. Total 100. Selain itu, menurut Hanafi tahun 2004 terdapat beberapa penyebab lain terjadi kesulitan keuangan khususnya pada kelompok usaha kecil yaitu sebagai berikut. 1. Permodalan yang kurang. 1. Kekurangan modal untuk membeli barang modal dan peralatan. 2. Kekurangan modal untuk memanfaatkan barang persediaan yang dijual dengan potongan kuantitas atau jenis potongan lainnya. 2. Menggunakan peralatan dan metode bisnis yang ketinggalan zaman. 1. Gagal menerapkan pengendalian persediaan. 2. Ketidak dapat melakukan pengendalian kredit. 3. Kurang memadainya catatan akuntansi. 3. Ketiadaan perencanaan bisnis. 1. Ketidakmampuan mendeteksi dan memahami perubahan pasar. 2. Ketidakmampuan memahami perubahan kondisi ekonomi. 3. Tidak menyiapkan rencana untuk situasi darurat atau luar dugaan. 4. Tidak mampu mengantisipasi dan merencanakan kebutuhan keuangan. 4. Kualifikasi pribadi. 1. Kurangnya pengetahuan bisnis. 2. Tidak ingin bekerja terlalu keras. 3. Tidak ingin mendelegasikan tugas dan wewenang. 4. Tidak mampu memelihara hubungan baik dengan konsumen. 4. Cara mencegah financial distress. Agar Anda terhindar dari faktor-faktor penyebab financial distress, di bawah ini terdapat beberapa cara untuk mencegahnya, di antaranya 1. Fokus pada likuiditas bisnis. Cara pertama mencegah financial distress adalah dengan fokus pada memperlancar arus kas dan cadangannya. Demi mewujudkan ini, ada beberapa upaya yang bisa Anda ambil. Misalnya untuk menggunakan jasa anjak piutang untuk menagih hutang dagang, membentuk tim pemasar dengan achievement tinggi, sampai memilih instrumen investasi minim risiko. 2. Membuat strategi perusahaan guna menghadapi masa terburuk. Upaya berikutnya untuk mencegah financial distress adalah membuat berbagai cadangan strategi guna menggantikan strategi utama, termasuk strategi menghadapi kondisi buruk. Seperti sudah dibahas di awal, faktor penyebab financial distress bukan hanya internal tapi juga eksternal perusahaan. Jadi, pastikan perusahaan Anda punya strategi andalan guna menghadapi eksternalitas seperti krisis moneter, inflasi, dan sebagainya. 3. Tetapkan batas dalam memberikan utang dagang. Utang dagang adalah salah satu penyebab tidak lancarnya arus kas perusahaan. Dari segi pemasaran, utang dagang memang baik karena bisa meningkatkan penjualan. Akan tetapi, jika penagihannya kurang baik, maka dampaknya juga buruk dari segi finansial. Oleh sebab itu, pastikan perusahaan Anda tidak memberi terlalu banyak utang dagang pada konsumen. 4. Jaga keseimbangan neraca pembayaran. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress adalah signifikan, sehingga pastikan perusahaan Anda memiliki neraca pembayaran seimbang, tidak terlalu banyak utang ataupun piutang. 5. Menyiapkan asuransi untuk kondisi tak terduga. Cara terakhir mencegah financial distress adalah menyiapkan asuransi untuk berbagai sektor berisiko dalam perusahaan. Misalnya asuransi tenaga kerja, mesin, dan aset berharga. Dengan menyiapkan asuransi, Anda bisa mendapatkan bantuan likuiditas saat financial bisnis bermasalah, sehingga bisa menghindari kebangkrutan.